Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Zaini ingin menjelaskan perubahan pola pikir. Kehidupan yang berubah-ubah dan semakin maju dalam berbagai aspek kehidupan selalu beriringan dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi agar bisa selalu beradaptasi supaya tidak ketinggalan zaman. Hakikatnya, manusia adalah makhluk berpikir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus mensyukuri dan menggunakannya dengan baik agar mempunyai pikiran yang baik pula. Perubahan pola pikir yang kreatif akan menjadikan hidup semakin hidup dan memunculkan ide-ide baru. Pola pikir adalah cara pandang seseorang secara mental yang menghasilkan sikap yang terungkap menjadi rasa suka dan tidak suka, serta terungkap dalam perilaku yang menghasilkan nasib seseorang. Perubahan pola pikir merupakan rangkaian pematangan dan kedewasaan berdasarkan pengalaman. Pengalamannya bisa melalui lapangan dan pengalaman lewat kajian pustaka. Pola pikir manusia merupakan hasil dari sebuah proses pembelajaran learning, maka pola pikir bisa juga diubah unlearning dan dibentuk ulang relearning. Perubahan pola pikir masing-masing individu akan berbeda-beda. Perbedaan itu bergantung pada kondisi psikis dan fisik serta lingkungan sosial di tempat dia berada. Ahli mindset transformasi atau terapis NLP Neuro Linguistic Program adalah para psikolog ahli yang bisa membantu untuk mengubah pola pikir. Contohnya, ada seseorang awal-awal ingin bercita-cita menjadi petani. Setelah kuliah di Fakultas Pertanian, ternyata pola pikirnya berubah ingin menjadi pegawai negeri. Dan atau sebaliknya, yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Seorang wirausaha adalah seorang yang memiliki pola pikir yang jauh ke depan. Tidak pernah mau diam dan pantang menyerah. Yang semua itu hanya ada di dalam diri seorang wirausaha. Seorang wirausaha adalah seseorang yang tidak pernah puas dengan apa yang dihasilkannya sekarang. Selalu berpikir apalagi yang akan dibuat besok. Selalu mencari ide-ide baru dan berani mengekspresikan ide tersebut dalam bentuk usahanya. Seorang wirausaha ketika mengalami kerugian, dia tidak pernah berpikir itu suatu kegagalan, melainkan sebuah tantangan baru bagi dirinya. Dan bukan memulai dari nol lagi, melainkan dia akan memulai dari angka di mana dia merugi. Macam-macam pola pikir. 1. Berpikir positif. Dengan berpikir positif, kita dapat membentuk kepercayaan diri kita, serta dapat mengetahui kualitas dari diri sendiri untuk membangun sebuah motivasi agar dapat lebih berkembang. Dengan berpikir positif dapat membuat kita fokus untuk mencapai sebuah tujuan agar dapat melewati rintangan-rintangan untuk menuju kesuksesan. 2. Definisi berpikir positif. Berpikir positif menurut Valley 1992 adalah cara seorang beranjak mengatasi masalah dengan menekankan pada sisi positif dari kekuatan atau diri sendiri. Albert dalam Society 1998 memberikan batasan berpikir positif yang berkaitan dengan positive attention, perhatian terhadap segi-segi yang positif, dan positive verbalization, verbalisasi positif. Segi-segi positif yang dimaksud di atas adalah pengalaman yang menyenangkan, harapan yang positif, serta sifat-sifat baik yang ada pada diri sendiri, orang lain maupun masalah yang tengah dihadapi. Sedangkan verbalisasi positif menunjuk pada penggunaan istilah-istilah yang positif dalam mengekspresikan pikiran maupun perasaan. Menurut Societio 1998, berpikir positif adalah kemampuan berpikir seseorang untuk memusatkan perhatian pada sisi positif dari keadaan diri seseorang. Situasi yang dihadapi dapat disimpulkan bahwa berpikir positif adalah aktivitas berpikir yang dilakukan dengan tujuan untuk membangun dan membangkitkan aspek positif pada diri sendiri, baik itu yang berupa potensi, semangat, tekad, maupun keyakinan diri kita, sehingga memunculkan perasaan, perilaku, dan hal yang baik, dan telah menjadi sebuah sistem berpikir yang mengarahkan dan membimbing seseorang untuk meninggalkan hal-hal negatif yang bisa melemahkan semangat perubahan dalam jiwanya. Macam-macam berpikir positif. Berpikir positif untuk menguatkan cara pandang. Hal ini digunakan seseorang untuk mengukuhkan cara pandangnya tentang sesuatu. Berpikir positif karena orang lain. Dapat berpikir positif karena pengaruh orang lain. Berpikir positif karena momen tertentu. Contohnya, di bulan suci Ramadan, semua umat muslimin pasti ingin mendapatkan kebaikan menjauhi kemurkaan. Berpikir positif saat menghadapi kesulitan. Ketika seseorang tertimpa masalah, pasti dia berpikir positif untuk membuat diri dia tenang dan memiliki sikap menerima. Selalu berpikir positif. Mempunyai kebiasaan seperti ini yang paling baik untuk dilakukan oleh semua manusia. Strategi berpikir positif. Mengubah masa lalu. Kata Dr. Ibrahim El-Fiqi. Jadikan masa lalu sebagai pengalaman berharga dan berikan persepsi dan pikiran positif hingga perasaan timbul sikap positif. Strategi modeling, teladan. Strategi teladan ini berhubungan erat dengan pembentukan cara pandang, keyakinan, dan nilai-nilai yang ada pada seseorang yang kita anggap sebagai figur yang baik pada bidang tertentu. Strategi alternatif. Orang yang memiliki berbagai alternatif untuk mengatasi satu masalah, berarti dia tahu jalan menuju puncak. Strategi otogenik, terus mengulangi pernyataan positif. Apabila Anda melakukan pengulangan pernyataan positif terus-menerus, maka alam bawah sadar akan menerimanya sebagai suatu kebenaran. Ada 9 langkah
merubah energi negatif menjadi positif. Yaitu 1. Hidup di saat ini. 2. Katakan hal positif terhadap diri sendiri. 3. Percaya pada kekuatan pikiran terhadap positif. 4. Jangan berdiam diri. 5. Fokus pada hal yang positif. 6. Bergerak. 7. Hadapi rasa takut. 8. Ubah cara baru. 9. Ubah cara pandang. Itulah 9 dari pengaplikasikan hasil berpikir positif. Berpikir kreatif dan inovatif. Kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru dan berbeda. Inovasi adalah melakukan yang baru dan berbeda. Atau dengan kalimat lain, menerapkan pemecahan-pemecahan persoalan secara kreatif dan menciptakan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya manusia. Inovasi merupakan implementasi dari kreativitas. Menurut Olson, kreatif ialah kemampuan untuk menciptakan terdiri dari 2 unsur, kefasihan, fluensi, dan keluasan flexibility. Kefasihan ditunjukkan oleh kemampuan menghasilkan sejumlah besar gagasan pemecahan masalah secara lancar dan cepat. Adapun keluasan mengacu pada kemampuan untuk menemukan gagasan yang berbeda-beda dan luar biasa untuk memecahkan suatu masalah. Proses berpikir kreatif. Menurut Jimmer, proses berpikir kreatif ada 7 langkah, yaitu persiapan dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun non-formal, magang dan pengalaman lingkungan sekitar. 2. Penyelidikan diperlukan untuk mengembangkan pemahaman yang diperoleh melalui persiapan. 3. Transformasi mengidentifikasi perbedaan dan persamaan tentang informasi yang terkumpul. 4. Penetasan adalah merumuskan informasi yang terkumpul. 5. Penerangan adalah munculnya titik terang. 6. Pengujian ini sangat erat kaitannya dengan validasi, keakuratan data, dan manfaat ide-ide tersebut. 7. Implementasi adalah memasukkan ide ke dalam praktek. Ada beberapa yang perlu hal diperhatikan untuk mengubah pola pikir berwirausaha. 1. Mendirikan sekolah entrepreneur. Sekolah entrepreneur, maka akan mengubah pola pikir awalnya hanya ingin menjadi pegawai dan karyawan, maka akan berubah seketika. 2. Menekankan keberanian untuk berwirausaha. Menciptakan sebuah ide yang belum pernah ada sebelumnya. Setelah ide tercipta, maka buatlah konsep yang matang untuk mewujudkan ide-ide tersebut dan berani melakukannya dengan optimal. 3. Berinovasi untuk membuka lapangan pekerjaan. Seorang pelaku usaha berhasil menciptakan sebuah karya, maka ia akan mendapatkan banyak permintaan. Dengan banyaknya permintaan, maka hanya akan sanggup dipenuhi dengan sumber tenaga kerja yang banyak. Sehingga pola pikir ingin menjadi karyawan menjadi hilang. Yang perlu kalian ketahui tentang berpikir adalah adanya belahan otak. Ada belahan otak kanan dan kiri. Belahan otak kanan yang menguasai belahan kiri badan berfungsi untuk berpikir holistik, spasial, metaforik, dan lebih banyak menyerap untuk matematika, sintesa, mengetahui sesuatu secara intuitif dan elaborasi, serta variabel dan dimensi humanistik mistik. Belahan otak kiri yang menguasai belahan kanan badan berfungsi untuk berpikir rasional, analitis, berurutan, linear, saintifik, seperti belajar membaca, bahasa, aspek berhitung dari matematika. Hasil berpikir inovatif dan kreatif adalah ada 3, yaitu baru, new, 2 berguna, useful, 3 dapat dimengerti, understandable. Pola pikir dalam Islam. Dalam Al-Quran surah Toha ayat 17-18, Allah berfirman, apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa? Berkata Musa, ini adalah tongkatku, aku bertelakan padanya, dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Dalam surah di atas, urusan pokoknya bukanlah pada tongkatnya, tetapi dia hanyalah sebagai pembuka pintu pemikiran. Seandainya kita berpikir untuk apakah kita menggunakan tongkat, maka kita pasti akan mendapat banyak jawaban. Al-Quran mendorong kita untuk berpikir dengan terdapat lebih dari 640 ayat yang mendorong manusia untuk berpikir. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh syariat untuk menggunakan akal pikir kita. Allah telah mengistimewakan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya, dengan adanya akal dan kecerdasan yang tinggi. Agama mendefinisikan beberapa karakteristik berpikir yang sehat, agar seseorang tidak terjatuh dalam kesalahan dan dapat menyingkirkan rintangan-rintangan yang melintang. Di antara karakter tersebut adalah 1. Meliputi dunia dan akhirat, karena berpikir adalah manhaj kehidupan untuk mencapai tujuan. 2. Menyempurnakan apa saja yang ada di antara dua alam, yakni alam gaib dan alam nyata. Karena lapangan kerja akal adalah alam nyata, sedangkan bidang kerja batin adalah alam gaib. 3. Senantiasa melihat kepada hal-hal yang masuk akal, baik berupa asosiasi, produksi, analisis, dan penyesuaian dengan realitas untuk menghantarkan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mengaplikasikan manhaj yang digunakan dengan detail dan setimbang, terutama antara roh dengan jasad, antara agama dengan negara, antara agama dengan ilmu, dan dalam segala bidang kehidupan. 5. Melakukan perubahan dan pembaruan sesuai dengan waktu dan tempat, perkembangan zaman dan persaingan. 6. Berpegangan pada nilai akhlak yang digariskan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan di dalam agama dan kehidupan. Berpikir membawa banyak manfaat bagi kita dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, dalam mencari jawaban dan solusi yang tepat untuk setiap permasalahan. Fungsi berpikir yang paling penting adalah membangun makna dan menarik kesimpulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.